Hai sahabat AHS, kali ini kami akan membagikan 3 istilah dunia kerja dalam bahasa Inggris yang wajib diketahui oleh karyawan baru. Pertama, employee. Kata employee digunakan untuk menyebut orang yang bekerja untuk orang lain atau perusahaan dengan imbalan berupa bayaran. Kedua, contract of employment. Istilah ini biasanya kalian dengar ketika kalian sudah diterima dan menjadi karyawan dalam suatu perusahaan. Biasanya, kontrak employment ini berisikan beberapa peraturan serta hal penting lainnya yang berkaitan dengan persetujuan kerja. Ketiga, probationary period. Istilah ini digunakan kepada karyawan baru yang sedang dalam masa percobaan. Masa percobaan ini adalah sebuah periode tertentu di awal pekerjaan untuk melihat cocok atau tidaknya seorang karyawan melakukan pekerjaannya. Pertama, wages. Wages merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pekerjaan yang sudah kamu selesaikan. Kalau dalam bahasa Indonesia, istilah ini lebih kita kenal dengan upah, bayaran, atau gaji. Kedua, zero hours contract. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berarti kontrak tanpa jam kerja, yang mana merujuk pada jenis kontrak kerja yang menyediakan pekerjaan dengan jumlah jam tertentu dan dibayar untuk sebagian dari jam tersebut. Ketiga, career break. Istilah career break ini digunakan untuk menyebut suatu periode di mana pegawai tidak dibayar karena tidak bekerja untuk alasan tertentu. Contohnya seperti ada urusan keluarga, pendidikan, atau hal lainnya yang telah disetujui oleh atasan di tempatnya bekerja. Kali ini kita akan belajar istilah yang dinamakan dengan cut off. Istilah cut off ini biasanya digunakan oleh karyawan bagian keuangan, manakala memproses laporan keuangan yang dilakukan di akhir periode pembukuan. Salah satu contohnya memeriksa kembali transaksi-transaksi yang telah dicatat, apakah sesuai dengan tanggal dan waktunya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kinerja perusahaan atau kondisi keuangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Selain merujuk ke proses tutup buku, istilah cut-off juga diartikan sebagai batasan tanggal yang digunakan untuk memulai perhitungan yang bersifat variabel, seperti absensi, tunjangan harian, dan uang lembur. Atau jika disimpulkan, cut-off ini adalah batasan tanggal untuk menghitung gaji karyawan. Misalnya, cut-off perusahaan kalian tanggal 25, itu artinya periode menghitung gaji bulanan adalah tanggal 26 bulan lalu, sampai tanggal 25 bulan yang sekarang. Yang pertama, turnover. Secara umum, turnover adalah aktivitas pergantian atau perpindahan karyawan di suatu perusahaan, baik secara sukarela maupun tidak. Singkatnya, turnover ini adalah proses keluar masuknya karyawan di suatu perusahaan. Kedua, job sharing. Istilah job sharing digunakan untuk menyebut suatu sistem kerja yang mengatur dua orang untuk menjalankan tugas secara bersama-sama. Atau dengan kata lain, dua karyawan akan saling bekerja sama dan mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh satu orang. Yang ketiga, duty of care. Duty of care adalah istilah yang merujuk kepada kondisi di mana atasan kamu berkewajiban menyediakan tempat kerja yang aman bagi kamu. Atau bisa diartikan juga kalau pegawai tidak diperbolehkan bekerja jika sarana dan prasarana di tempat kerjanya tidak aman dan tidak sehat. Yang pertama, ada leave. Dalam dunia kerja, istilah leave digunakan untuk menyebut cuti atau izin tidak masuk kerja. Dan seperti kita tahu, Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai berbagai macam cuti, seperti cuti tahunan, cuti melahirkan, dan cuti lainnya. Kedua, maternity leave. Istilah maternity leave lebih kita kenal dengan nama cuti hamil atau cuti lahiran. Yang mana sesuai dengan namanya, cuti ini diambil oleh pegawai perempuan yang sedang hamil, akan melahirkan, atau baru saja melahirkan dalam periode masa kerja. Ketiga, block leave atau annual leave. Istilah block leave ini merujuk kepada hak atau keharusan seorang pegawai mengambil cuti kerja dalam 1 tahun. Berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, jangka Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, seorang pekerja berhak atas cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja, setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Sekian info seputar dunia kerja hari ini, follow kami untuk tips dan info lainnya. Things will get better. AHS promise.